Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gary Paujel Adhim dengan NIM 24109123100024. Baik, jadi video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik anatomi sistem neuropetik. Baik, langsung langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Introduksi. Sistem neuropotik atau sistem urinaria adalah sekelompok organ yang bertanggung jawab untuk produksi, penyimpanan, dan pengeluaran urin dari tubuh. Organ utama dalam sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretra. Fungsi utama tidak hanya sebatas untuk ekskresi limbah nitrogen seperti urea atau kreatinin, tetapi juga mencakup regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium, pengendalian tekanan darah dalam melalui sistem renin angiostensin, serta produksi hormon seperti eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Selain itu, sistem ini berperan dalam mempertahankan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan menyerap bikarbonat. Dengan demikian, sistem neuropotik menjadi homeostatis tubuh, memastikan lingkungan internal tetap stabil meskipun perubahan eksternal ataupun asupan zat yang bervariasi. Anatomi makroskopik sistem neuropotik. Ginjal. Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang merah reniform yang terletak di rongga retroperitoneal di kedua sisi kolom vertebralis serta vertebra T12 dan L3. Setiap ginjal memiliki panjang sekitar 12 cm, 10 hingga 12 cm, lebar 5 hingga 7 cm, dan tebal 3 cm. Bagian cekung ginjal disebut hilum renalis, tempat masuknya arteri renalis, keluarnya vena renalis, serta ureter. Secara internal, ginjal terdiri dari korteks lapisan luar berwarna merah gelap dan medula lapisan berbentuk piramida renalis yang mengarah ke pelvis renalis. Ureter adalah salah satu muskular berbentuk tabung dengan panjang sekitar 25 hingga 30 cm yang menghubungkan pelvis renalis ginjal ke kandungan kemih. Terdiri dari dua ureter, kanan dan kiri. Organ ini berjalan di retroperitoneum, melintasi otot pesos mayor dan memasuki kandungan kemih secara oblik di daerah trigonum pesicea. Ureter memiliki 3 lapisan dinding, yaitu tunik adventitia, jaringan ikatan luar, tunik muscularis, otot polos yang menghasilkan gerakan pestilik untuk mendorong urin, dan tunika mucosa, epitel transisional yang bertahan terhadap urin. Kandungan kemih pesti urinaria adalah organ berongga berbentuk seperti balon yang terletak di rongga pelvis di belakang simfisis pubis. Fungsinya sebagai reservoir urin sebelum ekskresi. Kapasitas sekitar 400 hingga 600 ml pada dewasa. Bagian atas kandung kemih atau dome dilapisi peritoneum, sedangkan bagian bawah melekat ke struktur pelvis. Trigonum pestis adalah area segitiga di dasar kandungan kemih, dibatasi oleh dua muara ureter dan uretra yang tetap halus meskipun kandungan kemih kosong. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandungan kemih ke luar tubuh. Uretra perempuan memiliki panjang 3 hingga 5 cm, bermuara di pulpa.
anterior vagina dan berfungsi untuk ekskresi urin. Uretra laki-laki panjang panjang 18 hingga 20 cm terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prostatik melewati kelenjar prostat, membranosa diliputi otot sphincter eksternal, bulbus, dan penil bermuara di glans penis. Selain ekskresi urin, uretra laki-laki berperan dalam ejakulasi sperma. Baik, selanjutnya histologi uropotik ginjal. Ginjal terdiri dari nefron sebagai unit fungsi terkecil. Setiap nefron terbagi menjadi korpusket ginjal, glomerulus, dan kapsul Bowman, serta tubulus proksimal, lengkungan Henle distal, dan ductus collectivus. Glomerulus terbentuk dari kapiler penetrasi yang dikelilingi sel podosit dan pada kapsul Bowman membentuk membran filtrasi. Di sekitar terdapat sel mesagial yang berperan dalam regulasi aliran darah dan memperbaiki jaringan. Tubulus proksimal dilapisi epitel kuboid dengan mikropili border brush untuk reabsorpsi aktif. Ureter memiliki lapisan histologi utama mukosa, mukolaris, dan adventitia. Mukosa terdiri dari epitel transisional urotelium berlapis 4 hingga 5 sel yang mampu meregang saat urin mengalir, serta laminal propria, jaringan ikatan longgar. Urotelium dilengkapi protein uroplakin yang impermeable terhadap urin. Lapisan muskularis tersusun atas otot polos dalam pola sirkular, longitudinal, dan spiral untuk menghasilkan gerakan peristalik mendorong urin ke kandungan kemih. Lapisan terluar adventitia berupa jaringan ikatan fibrosa yang menghubungkan ureter dengan struktur sekitarnya. Selanjutnya, kandungan kemih. Kandungan kemih memiliki struktur histologi mirip ureter, tetapi dengan adaptasi untuk menyimpan urin. Mukosa dilapisi epitel transisional berlapis 6 hingga 8 sel yang dapat meregang hingga menipis saat kandungan kemih terisi. Sel permukaan umbra cells memiliki membran apikal tebal dan vesikel sitoplasmik untuk mencegah kebocoran urin. Lamina propria mengandung pembuluh darah dan serat elastis, serta muskularis terdiri dari 3 lapis otot polos, disebut otot destrusor, dengan orientasi longitudinal, sirkular, dan spiral yang berkontraksi saat kemih. Selanjutnya, proses fisiologi pembentukan urin. Proses pembentukan urin dimulai dari ginjal, khususnya nefron, unit fungsi terkecil ginjal terhadap. Tahap pertama adalah filtrasi glomerulus, di mana darah masuk ke glomerulus melalui arteriol aferen, mengalami penyaringan akibat tekanan hidrolistatik. Filtrasi ini mengandung air, ion, glukosa, urea, dan molekul kecil lainnya, tetapi tidak masuk protein atau sel darah. Filtrat kemudian masuk ke dalam tubulus proksimal, tempat terjadinya reabsorpsi aktif dan pasif sekitar 65% air, ion Na, glukosa, dan asam amino direabsorpsi kembali ke darah melalui transport aktif, sedangkan urea dan zat sisa tetap dalam tubulus. Selanjutnya, di ansa Henle terdapat penyesuaian
konsentrasi urin melalui mekanisme counter current multiplier segmen descendants mengizinkan distribusi air keluar meningkatkan konsentrasi filtrat, sementara segmen ascendant mereabsorpsi Na+ dan Cl serta aktif mengurangi konsentrasi filtrat. Di tubulus distal dan ductus collectivus terjadi sekresi aktif ion H+ dan K+, keratin dan obat-obatan masuk ke dalam filtrat untuk dibuang. Proses ini diatur oleh hormon seperti ADH, antidiuretik, yang meningkatkan permeability air di ductus collectivus, menekankan urin, dan aldosteron yang merangsang reabsorpsi Na+, serta sekresi K+ untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Selanjutnya, baik aspek klinis dan diagnostik. Aspek klinis dan diagnostik, aspek klinik dan diagnostik sistem neuropotik melibatkan identifikasi dan penanganan gangguan seperti infeksi saluran kemih, ISK, bantuan ginjal, gagal ginjal, serta kelainan anatomi atau fungsional. Evaluasi dilakukan untuk anamnesis gejala khas, nyeri pinggang, disuria, dan hematuria dalam pemeriksaan fisik, nyeri tekanan costovertebral. Pemeriksaan urinalisasi mendeteksi abnormalitas seperti leukosituria, bakteriuria, atau kristal, sementara kultur urin mengonfirmasi patogen penyebab ISK. Tes darah, kreatinin, urin, elektrolit, dan estimasi laju filtrasi glomerulus GFR mengukur fungsi ginjal terutama pada kasus gagal ginjal kronis, pencitraan dalam USG Doppler, CT scan, abdomen non-kontras atau urogram, atau MRI digunakan untuk memvisualisasikan obstruksi batu ginjal dan kelainan struktur seperti hidronephrosis. Pada kasus kompleks, sitoskopi atau biopsi ginjal mungkin diperlukan. Penanganan disesuaikan dengan diagnosis antibiotik target seperti nitrofurantoin untuk ISK bawah, litotripsi, gelombang kejut ISL, atau uroteroskopi untuk batu, serta terapi pengganti ginjal dialisis atau transplantasi. Pada gagal ginjal terminal, pencegahan meliputi edukasi hidrasi adekut, diet rendah oksalat, natrium, dan kontrol komorbid untuk mengontrol risiko kerusakan ginjal. Baik, selanjutnya patofisiologi utama sistem neuropotik meliputi gangguan pada proses filtrasi, inflasi atau obstruksi saluran kemih, infeksi saluran kemih atau ISK terjadi ketika bakteri seperti E. coli menginvasi uretra dan bermigrasi ke kandungan kemih atau ginjal. Memicu respons inflamasi yang menyebabkan disuria dan nyeri. Batu ginjal terbentuk akibat supersaturasi mineral, kalsium, oksalat, dan asam urat dalam urin yang mengkristal untuk menghambat aliran urin, menimbulkan kolik ginjal serta risiko hidronephrosis, gagal ginjal kronis yang disebabkan untuk hipertensi atau diabetes yang merusak nefron secara progresif, mengurangi laju filtrasi glomerulus LFG,
dan mengganggu keseimbangan cairan elektrolit berujung pada uremia dan retraksi toksin. Baik, demikian pemaparan materi mengenai uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.